Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dunia kita untuk meraih akhirat, yang dimana akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya, dan dimana kehidupan dunia hanyalah senda gurau, hanyalah sebagai jembatan bagi seorang mukmin untuk mendapatkan keridhaan Rabb-Nya, untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla, yang dimana di dalam surga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada kegundahan, tidak ada malapetaka yang menghampiri seorang hamba. Bagi siapa? Bagi siapa yang meniti jalan-jalan meraih surga Allah Azza wa Jalla. Dan di antara jalan-jalan meraih surga, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali jalan-jalan kita meniti orang-orang yang dijamin surga. Siapakah mereka? Yaitu para nabi dan para rasul. Maka dari itu sepantasnya dan selayaknya untuk kita mempelajari dari kehidupan para nabi dan para rasul, karena mereka adalah contoh, adalah suri teladan yang Allah kirimkan kepada kita agar kita meniti jejak mereka. Dan di pertemuan kali ini Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yang dimana Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Sampai-sampai nama Nabi Musa alaihi salam itu terulang 124 kali di dalam Al-Quran. Penyebutan di dalam Al-Quran sesuatu yang disebutkan, jikalau itu kebaikan dari nama orang, itu sudah keagungan. Karena tidak mungkin dimasukkan ke dalam sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, kecuali hal itu adalah perkara yang besar, atau hal itu adalah perkara yang agung. Kalau kita misalnya dimasukkan nama kita di daftar sesuatu buku yang paling mulia, itu adalah keagungan. Bagaimana lagi dengan Nabi Musa alaihi salam, yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran 124 kali. Di pertemuan kali ini, yang paling utama untuk kita ingatkan, kita akan mempelajari tentang istilah-istilah, karena di dalam kisah Musa ini banyak sekali pelajaran. Di dalam kisah Musa akan kita nanti kisahkan tentang bagaimana dia dengan Fir'aun. Bagaimana Fir'aun membunuh para lelaki dan membiarkan hidup para wanita. Bagaimana Nabi Musa membunuh orang yang di sekitarnya sehingga dia lari karena akan dibunuh oleh Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa akan dinikahkan oleh anak Syuaib, yang dimana maharnya dengan dia dipekerjakan selama 10 tahun. Bagaimana Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ini banyak penyimpangan di sini di kalangan sufi. Akan kita tuntaskan satu persatu insyaallah taala. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari terlebih awal tentang istilah-istilah yang ada pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Istilah yang pertama, Nabi Musa alaihi salam dikenal dengan Bani Israel. Apa itu Bani? Bani itu artinya adalah anak atau keturunan. Israel adalah keturunan Israel. Siapakah Israel itu? Israel itu adalah Yakub alaihi salam. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dikabarkan, illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali apa yang diharamkan Israel pada dirinya. Sepakat para ulama tafsir, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dari guru Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, salah satu ahli fatwa yang ada di kota Mekah dan Madinah, itu sepakat semuanya mengarah bahwasanya yang dimaksudkan Bani Israel di situ illa ma harrama Israilu ala nafsi adalah Yakub alaihi salam. Jadi Bani Israel artinya keturunan Israel, artinya keturunan Yakub, dan ini dibenarkan oleh sejarah. Sebagaimana yang telah kita kisahkan dari kisah Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yusuf setelah berpisah 30 tahun dengan bapaknya,
Kemudian ia berjumpa kembali dengan bapaknya, yaitu ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir dan membawa keluarganya dari Kan'an ke Mesir. Akhirnya mereka hidup di sana. Disinilah mulai Nabi Yakub alaihissalam membina keluarganya sampai keturunan-keturunannya. Jadi ini asal. Jadi Nabi Musa dari keturunan Nabi Yakub. Yakub itu adalah Israel dan anak-anaknya Yakub digelar dengan Bani Israel. Boleh dibaca Bani, boleh dibaca Banu. Kalau dia waw mati menunjukkan banyak anak-anaknya, keturunan-keturunannya. Tapi kalau satu Bani keturunan satu saja. Begitu. Jadi ini istilah yang pertama. Jadi sekali lagi pelajaran yang pertama di pertemuan yang pertama ini tentang kisah Nabi Musa. Bani Israel, Israel adalah Yakub, berarti keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Yang kedua, istilah yang kedua adalah Fir'aun. Apa itu Fir'aun? Fir'aun kalau kita bahasa kita di Indonesia adalah presiden. Seluruh pemimpin tertinggi di Mesir itu digelar Fir'aun. Sebagaimana seluruh pemimpin Habasyah digelar Najasyi dan seluruh pemimpin di Fars, Fars itu adalah Persia, itu digelar dengan Kisra. Dan seluruh pemimpin Rum digelar dengan Kaisar. Jadi kalau Rum istilah kepresidennya adalah Kaisar. Kalau Faris istilah kepresidennya namanya Kisra. Makanya nanti akan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia ghalabatir Rum, bahwa dia akan mengalahkan Rum. Rum itu adalah Kaisar. Kalau kita di Indonesia presiden. Tapi presiden ini banyak. Seluruh pemimpin digelar presiden. Cuma ada presiden 1, presiden 2, sebagaimana Fir'aun. Ada Fir'aun 1. Kalau sekarang buku-buku sejarah, buku IPS, biasa mengistilahkan Ramses. Ramses 1, Ramses 2, dan seterusnya. Ini pelajaran istilah yang harus kita pahami dalam mempelajari Nabi Musa alaihi salam. Dan alhamdulillah masih ada waktu kita mempelajari sedikit dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ini sekali lagi adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Mengapa dia pada masa Fir'aun membunuh para lelaki dan membiarkan hidup para wanita? Dan ini dibenarkan oleh Al-Quran. Wa yastahyuna nisa'ahum. Dia membiarkan hidup para wanita-wanita. Mengapa? Karena Fir'aun suatu malam dia terbangun dalam keadaan takut. Disebabkan dia bermimpi ada cahaya api yang datang dari Baitul Maqdis yang masuk ke Mesir dan menghabiskan kota Mesir, khususnya kerajaan Fir'aun, dan tidak membahayakan dari kalangan Bani Israel. Akhirnya dia terbangun dalam keadaan takut. Pada suatu subuh baru dia terbangun, langsung mengumpulkan seluruh pasukannya agar mengumpulkan seluruh penyihir-penyihir, seluruh ahli-ahli ta'wil yang ada di kota Mesir agar menafsirkan mimpinya. Dan ini selaras dengan kisah Nabi Yusuf yang pernah seorang raja, apakah kita masih ingat, dia bermimpi melihat ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, dari kisahnya Nabi Yusuf. Ini kebiasaan orang Mesir, artinya banyak ahli tahwil di sekitar Mesir. Hingga hari ini masih banyak kitab-kitab dari para ulama Mesir itu keluar tentang makna-makna takwil. Jadi intinya kenapa seorang wanita dibiarkan hidup dan laki-laki dibunuh, disebabkan Fir'aun bermimpi buruk akan ada seorang lelaki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Mengapa dia tunjuk Bani Israel? Karena mimpi yang dia lihat adalah suatu api yang memakan, yang keluar dari Baitul Maqdis, yang dimana Baitul Maqdis itu adalah tanda bahwa dia dari Bani Israel, yang dimana tanda kedua adalah dimana Bani Israel tidak dibahayakan oleh api itu, akan tetapi membahayakan kerajaan Fir'aun. Akhirnya pada saat itulah Fir'aun mulai membunuh para lelaki-lelaki Bani Israel. Tapi karena mereka takut, sebagian penyihir mengatakan kalau kita bunuh akan tidak ada lagi keturunan kita dari ahli Mesir.
yang akan mewarisi kerajaan kita, dan kita tidak akan disebut lagi oleh sejarah, dan tahun demi tahun kita akan tidak dikenang lagi. Akhirnya Fir'aun memberikan keputusan, kalau begitu kita akan membunuh pada tahun pertama dan membiarkan hidup anak lelaki pada tahun yang kedua. Pada tahun pertama disitulah yang dimana lahirnya Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah ta'ala kita akan ceritakan pada kisah yang kedua tentang bagaimana Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kenapa dia bisa semua bayi laki-laki pada yang hidup pada zaman itu dibunuh, sedangkan Nabi Musa bisa selamat. InsyaAllah ta'ala ini yang bisa kita berikan karena waktu yang membatasi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan.